Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduka Allahumma ala ni'matika wa alaik, wa usalli wa usallimu ala Muhammadin khatami anbiyaik wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumil liqa'i. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adda alaina bi barakatihi fid darain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Baca baitnya dari Al-Mu'rabu wal Mabni.
دون مجموع وما به تعام فافتح سني والمحكم بعكس ذاك واستعمل wajur bil fathati ma la yansarif ba'da aradib min asma'i makal mustafa wa murtaqi makarima fal awalul rabu fi kudiran jami'u wa walladhi qad kusira wa saliman kusuma nasbu mudhaha kada aidan yujar ya wa ayyu. Sebelum pelajaran dikaji, nadomnya sudah atau bednya sudah hafal, paling 5 bed ke depan. Mari coba. Itu 5 bed ke depan. Kalau 6 bed ya udah sampai pada 55 ya, 55 sudah dihafal, padahal baru sampai pada 49. Wa ayyu fi'lu aqwan itu wa ayyu fi'lu akhirun minhu awawun awyaun famu talan murid wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif awawun awyaun famu talan murid fal alifan bifi berjazmi wa abdi nasba makayatu ya rami wa ayu fi'lin akhirun minhu alif wa ayu fi'lin utawi mana-mana fi'il utawi kok mana-mana fi'il utawi di fi'il wa yu fi'lin utawi di fi'il iku ono apa kelakuan mubtada dan khabarnya disatukan. Iku akhirun utawi huruf akhir wa yu fi'lin utawi di fi'il iku akhirun utawi khobar muqaddam mubtada muakhar. Kalau wa yu fi'lin itu mubtada dan khobar ya, khobarnya ditakdirkan. Iku akhirun utawi huruf akhir minhu sifat minhu sifatnya minhu
setengah saking fi'il, minhu kang tetep setengah saking fi'il. Mubtada khobar mubtada. Kalau tadi mubtada muakhar, mubtada, sekarang mubtadanya yang muqaddam. Iku akhirun utawi huruf akhir, minhu kang tetep setengah saking fi'il, iku khobar, iku alifun alif, wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif, awawun atau ya, awawun atau ya, awyaun atau ya, awyaun atau ya, famu'talan jawab, famu'talan maka khali mu'tal fi'il mu'tal, urifa urifa kina wenuhan, ketahui kina weruhan atau ketahuan atau ketahui apa fi'il. Wa ayyu fi'lun akhirun minhu alif, awwalun ya'un famu'talan urib. Fi'il manapun yang di akhirnya, fi'il manapun maksudnya adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' wa ayyu fi'lin ini menerangkan fi'il mudhari', wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif. Fi'il manapun atau fi'il mudhari' yang akhirnya berupa alif atau wawu atau ya, itu dinamakan fi'il mu'tal. Fi'il mudhari' yang akhirnya berupa alif, wawu atau ya, itu dinamakan fi'il mu'tal. Ansaki itu terjemahan anak. Wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif, awwalun ya'un famu'talan urib. Fi'il manapun yang akhirnya berupa alif atau wawu atau ya dinamakan fi'il mu'tal. Ada fi'il mu'tal, ada fi'il nakis. Fi'il mu'tal itu menurut ulama ilmu nahwu, ya, menurut ulama nahwu. Kalau menurut ilmu sorof beda, menurut ulama ahli nahwu dan ulama ahli sorof. Sebab apa? Sebab ilmu nahwu itu ngotak-atik akhir atau huruf akhir, harokat akhir, makanya yang dihukumi akhirnya saja, makanya disebut mu'tal akhir. Maksudnya fi'il yang terdiri dari huruf ilat atau berupa huruf ilat akhirnya, baik itu apa huruf ilat? Huruf penyakit itu apa? Penyakit itu apa? Ayu. Ayu itu kan penyakit. Ayu, tulis ayu, ayu. Alif, ya, wawu, ya, ayu. Ayu itu adalah huruf penyakit. Huruf alif,
huruf ya, huruf wawu. Sehubungan dengan ilmu nahwu, makanya disebut huruf akhirnya berupa huruf elat atau mu'talan. Huruf mu'tal itu huruf yang akhirnya berupa huruf elat. Makanya disebut mu'tal. Fa mu'talan urif. Kalau menurut ilmu shorof, ya, kalau menurut ilmu shorof, di mana-mana ada fiil yang fa fiilnya, ain fiilnya, lam fiilnya berupa huruf elat, itu namanya fiil mu'tal. Jadi fiil mu'tal itu fiil yang fa fiilnya atau ain fiilnya atau lam fiilnya berupa huruf elat. Paham? Paham? Sekali lagi, kalau menurut ilmu nahwu, huruf yang akhirnya huruf akhir, huruf itu kan cuma 3. 1 pa fiil, 2 ain fiil, 3 lam fiil. Cuma 3 huruf itu. Pa wazannya fa'ala, fa fiil, a ain fiil, la lam fiil. Asal usul kata itu cuma 3 huruf. 3 huruf menjadi kata, disusun lagi menjadi kalimat atau kalim. Jadi kalau menurut ilmu shorof, kalau menurut ilmu nahwu, famu'talan urib itu huruf yang akhirnya berupa huruf elat, itu namanya huruf mu'tal. Mu'tal lam, sebutnya mu'tal lam, ya, mu'tal lam. Kalau di ilmu shorof, nakis wawi, nakis yai, nakis yai, nakis wawi, huruf yang kurang akhirnya, kurang, nakis, ya, nakis wawi, nakis yai, huruf yang akhirnya berupa huruf elat. Sama saja sih, sama saja. Jadi ini merupakan makom mu'rob sama, atau yang di i'robi, yang harokat akhirnya berubah. Jadi termasuk pada majaz mursal. Ini termasuk majaz mursal. Majaz mursal itu mimba bi itlaqil mutlaq wa iradatil muqayyad. Ya. Wa ayu fi'lin, majaz mursal min babi itlaqil mutlaq wa iradatil muqayyad. Majaz mursal. Ada majaz mursal, ada majaz akli, banyak majaz itu. Kesimpulannya, di mana-mana ada fi'il mudhari', jadi tidak semua fi'il. Ini menerangkan masalah fi'il mudhari'. Wa ayu fi'lin, itu maksudnya fi'il mudhari'. Akhirnya berupa fi'il mudhari' itu berupa alif atau ya atau wawu, itu dinamakan mu'tal akhir, ya, mu'tal akhir. Contohnya lafaz yakhsha, yarmi, yad'u, ya, yakhsha, yarmi, yad'u, itu contoh dari fi'il mudhari' yang berupa akhirnya berupa alif. Terus kalau menurut ilmu nahwu, menurut ilmu
ilmu sorof. Mu'tal menurut ahli nahwu fi'il mudhari yang lampirnya harokat ilan. Tapi menurut menurut ahli sorof adalah fi'il yang fa fi'ilnya, ain fi'ilnya, lam fi'ilnya itu berupa huruf ilan. Itu menurut ilmu sorof. Bisa sama saja. Mengenai sorof yang diotak-atik lafadznya, paknya, ainnya, lamnya itu ilmu sorof. Kalau ilmu nahwu fathah, kasroh, domah. Ya, nah, sekali lagi, kalau menurut ilmu sorof yang diotak-atik itu adalah fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il atau hurufnya. Huruf pertama, huruf di tengah, huruf akhir. Nggak ada lagi huruf. Huruf itu cuma 3 huruf di awal kalimat, di tengah kalimat, di akhir kalimat. Masa huruf yang 3 aja kudu 3 tahun? Ngutak-atik 3 huruf aja kudu 3 tahun. Pa fi'il setahun, ain fi'il setahun, lam fi'il setahun, jadi 3 tahun. Terus ilmu nahwunya harokat, fathah setahun, domah setahun, kasroh setahun, sukun setahun, jumlah 7 tahun. Nah, kalau sudah 7 tahun pesantren itu baru bisa baca, karena lengkap. As-sarfu ummul ulum wan nahwu abuha. Ilmu sorof itu adalah induknya ilmu, sedangkan nahwu adalah bapaknya ilmu. Jadi kalau kamu ngotak-atik masalah huruf aja, ngagulung ilmu sorof saja, nah, itu tidak akan bisa membaca. Kenapa? Karena alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, da, ya, fa, ain, lam, nun, sod, ro, itu sorof. Ya, jim, lam, sin, ain, lam, mim, sorof. Nah, kalau setelah ilmu nahwu baru diharokati, harokatnya harokat. Ada harokat. Harokat itu ada harokat fathah, harokat domah, harokat kasroh, dan sukun. Cuma 4 huruf ada 3, harokat ada 4. Maunya 7 macam aja sampai. Harokat fathah, domah, kasroh, sukun. Fathah a, kasroh i, domah u. Sukun apa? Dibacanya sukun. Itu, ya. Rip, masa nggak bisa fathah? Bisa fathah, kasroh, domah, terus sukun, itu. Jadi falali wa ayu fi'lin akhirun minhu alif aw wawun aw yaun famutalan. Tapi di sini yang ditekankan adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari manapun yang akhirnya berupa alif atau wawu atau ya itu dinamakan mu'tal. Ya, dinamakan mu'tal atau huruf yang akhirnya berupa huruf ilah. Satu catat, setiap yang akhirnya berupa huruf ilah itu namanya fi'il mu'tal. Ya, fi'il mu'tal. Fal alifan wi fi'il ghairu jazmi. Fal alifan wi fi'il ghairu jazmi. Wa amtina asba maka yad'u yarmi. Wa amtina asba maka yad'u yarmi. Fal alifa maka
tidak fal alifu tapi fal alifa karena menjadi maf'ul. Fal alifa maka ing alif, fal alifa maka ing alif. Nah itu gimana bacanya? Alif nun mati wi gitu. Fal alifan wi. Kalau dipotong fal alifa, terus membacanya apa? Membacanya gimana? Fal alifa, hah? Mana? Kamu nih, Rip? Fal alifan wi. Kalau dipotong fal alifa maka ing alif. Terus kadituna alif nun mati wi gitu. Kalau tidak anwi inwi gitu aja. Kalau tidak anwi inwi. Hamzah kotok. Makanya fal alifan wi. Kalau dipotong fal alifa inwi, ya, inwi itu fi'il amar. Inwi fihi ghairul jazmi. Nejo siro tinu niatun inwi latanwi. Nah, itu dari niat. Niat. Inwi kan dari niat. Niatun inwi najasira fihi indal malib ghairul jazmi ing liyane rob jazam. Ghairul jazmi ing liyane rob jazam. Fal alifan wi fi ghairul jazmi wa abdi nasba makaya ya rumi. Wa abdi lan ngelahirno. Apa maksudnya ngelahirno? Bahasa Jawa menjelaskan. Bukan melahirkan. Ngelahirno. Lahirno. Jadi bukan melahirkan beranak, bukan. Menjelaskan. Wa abdi, jelaskan gitu. Lahirno. Wa abdi dan menjelaskan. Jelaskanlah apa yang harus dijelaskan. Nasbama pada nasabnya barang atau fi'il. Nasbama pada nasabnya barang atau kayadau yarmi, seperti lafaz yadau yarmi. Untuk yang akhirnya berupa alif, catat fal alifan wi fihi ghairul jazmi. Untuk yang akhirnya berupa alif, inwi fihi, perkirakanlah alamat i'rabnya. Ghairul jazmi, selain dalam keadaan jazm. Untuk yang akhirnya berupa alif, perkirakanlah alamat i'rabnya. Fal alifan wi fihi, untuk yang akhirnya alif, in wi fihi, perkirakanlah alamat i'rabnya. Ghairul jazmi, selain dalam keadaan jazam. Wa abdi nasbama kayatamu yarmi. Wa abdi, dan tampakkanlah, lahirkan itu tampakkanlah, jelaskanlah, ya. Wa abdi nasbama kayatamu yarmi, alamat nasab fi'il. Nasbama alamat nasab fi'il, seperti lafaz yad'u yarmi, lafaz yad'u dan lafaz yarmi.
ketika nasabnya dijelaskan atau ditampakkan. Yarmiya, ya, yarmi rofa. Kalau i'rab apa nasabnya ayyarmiya, ayyad wa. Jadi wa-nya dijelaskan atau ya-nya dijelaskan atau akhirnya dibaca jelas, ya, akhirnya ditampakkan huruf nasabnya diperjelas, dijelaskan atau ditampakkan. Kalau kemasukan nasab, contohnya an, itu kan an huruf nasab. Yarmi jadi ayyarmiya, yad'u an yad'uwa, ya, ayyad wa ghairul jazmi, selain i'rab jazm. Kalau i'rab jazm ya harus dibuang nanti pada bab waraf fihi manwi wahdib jazim. Di bait yang terakhir itu salah sahuna naqsi hukman lazim, soal jazm dibuang. Jadi la yarmi, ya, lam yad'u, jadi bukan lam yad'u, bukan, atau lam yad'u ada wawunya, jadi wawunya emang harus dibuang kalau ketika jazm. Lam yakhsha, lam yakhsha, alam taro, tidak alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tapi alam taro. Taro itu asalnya taro, yaro, naro, aro, naro, yaro, taro, kemasukan oleh lam, alam, ya, alam taro, tidak alam taro, tidak alam yaro, tapi alam taro, membuang ilat, huruf ilat atau huruf akhir berupa huruf ilat dibuang kalau dimasuki, kalau dijazmkan. Paham? Paham udah? Belum? Liur? Liur. Mutakatik fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal itu adalah fi'il yang akhirnya berupa huruf elat. Udah. Fi'il mu'tal itu adalah fi'il mudhari' yang akhirnya berupa huruf elat, wawu, alif, ya, atau alif, ya, wawu, ayu. Paham? Bisa? Itu mu'tal. Nah, sekarang yang akhirnya berupa alif, fal alifan. Kalau yang akhirnya berupa alif, maka sama itu juga huruf mu'tal. Tapi huruf mu'tal kan ada 3, ada wawu, ada alif, ada ya. Nah, sekarang yang akhirnya berupa alif, maka fal alifan wi fihi ghairul jazmi. Kalau berupa alif akhirnya, maka apa? Perkirakanlah alamat i'rabnya, dikira-kirakan alamat i'rabnya. Contohnya yad'u, yarmi, kecuali nasab, ya, kecuali nasab. Kalau nasab itu diperjelas. Kalau nasab diperjelas. Ayyad riba, ayyarmiya, ayyad wa, ayyad wa, yarmi, jadi ayyarmiya. Dari Roma, yad'u dari da'a, Roma
fi'il naqis ya'i, atau fi'il mu'tal akhir dari fi'il madi. Roma yarmi kan gitu asalnya. Roma yarmi asalnya romaya yarmiyu, romaya yarmiyu, romyan ya, romala yarmilu, romlan, ramlan, romlah kan itu nanti. Rom ya, Roma asalnya romaya ala wazni fa'ala. Di i'lal coba belajar ya. Ubdilatil wawu au alifan li taharrukiha wa fitahi ma qablaha pasoro Roma yang Roma asluhu romaya ala wazni fa'ala ubdilatil ya'u alifan litaharukiha wa fitahi ma qablaha pasoro Roma. Gantilah alif ya, gantilah alif ubdilatil wawu, gantilah apa? Ubdilatil ya'u alifan, gantilah ya kepada alif, diganti alif huruf ya, romaya menjadi Roma karena litaharuknya karena berharokat. Satu karena berharokat, romaya karena berharokat, ya-nya yang berharokat itu, ya-nya berharokat fathah ya, jatuh setelah huruf atau harokat fathah. Ma kan harokatnya fathah. Jadi taharuknya wang fitahi dibaca fathah sebelumnya, ma qablah dibaca fathah sebelumnya. Kalau tidak dibaca fathah ya nggak bisa. Syaratnya harus dibaca fathah. Kalau romiya nggak bisa. Tapi kalau romaya jadi Roma. Kalau romia ya romia. Rodia tetap rodia. Sebab apa? Sebab walaupun ya sama-sama ya huruf akhirnya berharokat, tapi jatuh setelah harokat kasroh makanya tidak diganti. Yang harus diganti itu diganti dengan alif itu kalau ya-nya berharokat jatuh setelah harokat fathah. Nah, seperti romaya, tidak rodia. Rodia tetap rodia. Jadi syaratnya itu wang fitahi ma qablah ya, berharokat fathah setelah berharokat fathah. Wang fitahi ma qablah pasoro Roma. Kama qala Alfiyah Ibnu Malik. Gimana Alfiyahnya ya? Bait yang 968, bait yang ke 968. Udah tereh tamat 968 kan, sebentar lagi 1002 bait. 968 apa? Min wawin au udah apalah min wawin au yain bitarikin usil alifanim til ba'da fathin muttasil min alifin min wawin au yain bitarikin usil alifanim til ba'da fathin muttasil min wawin au yain bitarikin usil
alifan ibdil ba'da fathin mutasil, di mana ada wawu atau ya jatuh setelah berharokat dan jatuh setelah harokat fathah, maka ibdil harus diganti alifan dengan alif. Minun awalnya bitahrikin usi alifan ibdil ba'da fathin mutasil, alifan ibdil alifan, ibdil gantilah alifan alif. Itu bait yang ke 968, min wawin aw ya'in. Apalkan itu hiji-hiji. Jadi nanti sebelum dikaji kita sudah hafal baitnya, jadi apa sona asluhu sowana ala wazni fa qulib udilatil wawu alifan li taharukiya wa fitahi ma qabla basara sona kama qala al-Ibnu Malik min wawin aw ya'in. Itu lagi bitarikin usil alifan ibdil ba'da fathin mutasil. Ya. Udah. Jadi untuk yang akhirnya berupa alif, perkirakanlah alamat i'rabnya. Yakhsa, ya, yakhsa dari khosya, khosya yakhsa. Nah, khosya tidak diganti ya-nya, tidak diganti dengan alif karena jatuh setelah harokat kasroh. Khosi si harokat yang sebelumnya dibaca kasroh, jadi tidak khosan, enggak, tetap aja khosya. Yang harus diganti itu apabila setelah harokat fathah. Khosya yakhsa, contohnya seperti yakhsa itu berupa alif, berupa ya yakhsa. Yad'u yarmi, dalam keadaan selain dalam keadaan jazm, selain jazm maksudnya i'rab rafa dan i'rab rafa, maksudnya i'rab rafa. Kalau nasabnya harus dijelaskan, sedangkan jazmnya harus dibuang. Kalau jazm dibuang huruf ilatnya, kalau nasab dijelaskan, kalau rafa dikira-kirakan. Paham? Kalau rafa dikira-kirakan macanya yakhsa, yad'u, yarmi, ya. Kalau rafa dikira-kirakan. Kalau nasab dijelaskan ayat wa ayyarmiya. Kalau jazm huruf akhirnya dibuang. Itu loh. Langsung saja kepada bait yang terakhir itu. Pada bait yang terakhir warraf fi iman miwah dib jazima salah sahunna taqti hukmal lazima. Ai kudu diderek-dekeun mah. Ya. Kudu diderek-dekeun. Jadi kalau rafa dikira-kirakan, kalau nasab ditampakkan, kalau jazm dibuang. Itu fi'il mutal yang berupa alif, ya, akhirnya. Paham? Rafa dikira-kirakan, nasab ditampakkan, jazm dibuang. Lam yarmi, asalnya yarmiu, ya, tapi tidak, atau dibuang lam yarmi, jadi tidak lam yarmi, tidak, tapi ianya dibuang. Terus lam yad'u, da'a yad'u, asalnya yad'u, asalnya yad'u, yad'u asalnya yad'u, da'awa yad'u, da'wan wa mad'awan bahwa da'iwun. Ayo wada kamad uwun,
Itu aslinya. Aslinya. Tapi da'a yad'u ya. Asalnya da'awa yad'u da'wan atau da'watan. Yad'u ala wazni yaf'ulu. Terus gimana? Yad'u kok jadi yad'u? Orang Arab ese yad'u itu susah. Kalau kita kan enak saja. Yad'u asalnya yad'u. Idza tarrafatil wawu wal ya'u wa kana madmumatan uskinata. Apabila wawu atau ya menempati ujung akhir kalimat atau berupa mu'tal ujung akhir kalimat itu dan berharokat domah. Satu syaratnya berharokat domah. Yarmiyu yad'u ya, yad'u wu. Nah, itu berharokat domah, ujungnya berharokat domah. Apabila ada wawu atau ya, yad'u dan yarmi, yad'u wawu, yarmiyu ya, akhirnya menempati ujung akhir kalimat jelas di ujung. Yad'u wawu, yarmiyu ya di akhir kalimat dan berharokat domah. Yad'u yarmiyu ya, maka uskinata huruf wawu atau ya disukul, harus disukul. Contohnya yarmi dan yad'u. Yad'u dan yarmi. Bisa? Yad'u asalnya yad'u ala wazni yaqulu. Terus apa? Harokat itu dimatikan. Uskinatil waw. Kalau yad'u wawu, uskinatil waw, disukunkan wawunya karena berharokat domah ya. Litaharuknya apa? Madmumatan. Karena harokat domah. Kalau harokat kasroh tidak. Harokat patah atau nasab fathah juga tidak. Tapi ini khusus yang berharokat domah. Yad'u jadi yad'u. Nah, yad'u ini ketika rofa disamarkan atau dikira-kirakan, ketika nasab ditampakkan, ketika jazm dibuang. Paham? Yad'u wawunya dibuang jadi lam yad'u. Ya, alam ya'ni lilladzina kafaru. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Surat apa itu? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah, an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Bukankah sudah datang atau belum datang? Bukankah belum datang peringatan surat ya, alam yakni alam ada lam terus akhirnya harus dibuang. Yakniu asalnya jadi yakniu alam yakniu ya-nya dibuang jadi alam yakni, alam taro, alam yad'u, alam yarmi. Kalau jazm itu dibuang. Kalau nasab ayyad'uwa, ayyarmiya ya, ayyarmiya harus ditampakkan. Kalau rofa
dikira-kirakan. Ya, dikira-kirakan. Kalau lupa dikira-kirakan. Nah itu saja menyetilu lah. Jadi ngaji sekarang mah bukan ngaji, sekarang itu ngobrol biasa, ngajinya nanti setelah bubar. Bapak kan biasa begitu, ya. Ngajinya nanti setelah bubar baru ngaji. Kalau sekarang cuma mendengarkan saja, ngajinya nanti setelah bubar di kamar bubar, terus di kamar baru ngaji lagi. Itu caranya. Dan itu saja, mudah-mudahan apa yang kita kaji barokah, manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Baca petnya. Wa ayu alifan fi ghairu jazmi wa abdinas bamakaya yarmi. Udah. Kemana dia nih? Nggak ngaji? Hah? Apa? Habis di vaksin? Oh, di mana vaksin? Rabbana anfa'na bima 'allamtana yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna lana qarabatil lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana alimna alladhi yanfa'una rabbina wa faqihna lana fi dinina. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la